Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Zezignesia Education. Oke, di video sebelumnya teman-teman sudah membahas tentang Pancasila part 1. Nah, ini saya buatkan beberapa soal lagi berikutnya tentang part 2 ya, masih seputar Pancasila juga gitu. Jadi supaya teman-teman memiliki referensi soal yang lebih banyak gitu ya tentang Pancasila, sehingga bisa mendapatkan pengetahuan yang lebih banyak juga untuk persiapan tes CPNS ini. Oke, mari kita bahas soal berikutnya ya teman-teman ya. Baik. Nah, ini saya coba mengaitkan pengamalan Pancasila dengan butir-butir Pancasila, maksudnya dengan beberapa fenomena-fenomena yang terjadi. Nah, teman-teman, tipe soal seperti ini itu teman-teman harus membaca dari atas gitu ya, karena kalau soal yang pengamalan ini berkaitan dengan konteks atau beberapa peristiwa-peristiwa yang terjadi. Mari kita lihat tentang terorisme. Nah, ini ya, muncul. Ulangi, tentang terorisme. Nah, terorisme merupakan salah satu bentuk penyimpangan kemanusiaan yang sangat kejam. Nah, jadi ini anti terorisme ya, ini agak viral juga nih di SKD tahun 2021 gitu kan, karena ini ada tambahan soal yang berkaitan dengan terorisme gitu. Di Indonesia telah terjadi beberapa kali bentuk terorisme yang telah menghilangkan nyawa dari banyak orang. Nah, aktivitas terorisme sangat tidak sesuai dengan dasar negara Indonesia Pancasila. Aksi terorisme telah menghilangkan nyawa banyak orang karena pengeboman wilayah tertentu merupakan pelanggaran. Nah, jadi intinya, jadi kalau kita simpulkan adalah terorisme itu, nah langsung ke sini gitu kan, kalau simpelnya merupakan pelanggaran terhadap Pancasila, khususnya sila keberapa, kayak gitu. Nah, di sini gitu kan jawabannya adalah B, teman-teman, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kenapa? Karena terorisme itu merupakan tindak kejahatan yang tidak sesuai, khususnya sila kedua. Kenapa di sini asumsinya sila kedua? Karena kuncinya adalah di sini menghilangkan gitu kan, menghilangkan nyawa banyak orang. Kayak gitu, karena clue-nya adalah telah menghilangkan banyak orang. Nah, di sini karena menghilangkan banyak orang, maka di dalam butir sila kedua itu disebutkan bahwa setiap orang gitu kan perlu mengembangkan sikap mencintai sesama manusia dan tidak semena-mena terhadap orang lain, kayak gitu. Nah, teman-teman, kalau misalnya berbicara tentang isu terorisme gitu kan, kalau di sini konteksnya adalah menghilangkan nyawa banyak orang. Itu tergantung dari sudut pandang mana kita memandangnya. Kalau di soal aksi terorisme itu yang dipersalahkan adalah misalnya yang dipojokkan berkaitan dengan agama gitu kan, agama-agama tertentu, maka itu fokus kepada ketuhanan yang Maha Esa gitu. Tapi kalau misalnya ternyata terorisme gitu kan dikaitkan bahwa terorisme itu sebagai bentuk dari runtuhnya perekat pemersatu bangsa, maka itu berkaitan dengan Pancasila sila ketiga, persatuan Indonesia. Jadi sekali lagi, untuk soal gitu kan yang berkaitan dengan yang berkaitan dengan konteks seperti ini, itu menyesuaikan dengan soal-soal ilustrasi di atas. Jadi teman-teman harus membaca ulang gitu kan soal-soal berikutnya. Oke, lanjut. Nah, gitu ya. Ini kita lihat dulu kalimat terakhir, apakah ada clue-nya. Nah, bentuk memamerkan dan menghamburkan harta. Ini soal yang agak viral juga nih butir ini ya, memamerkan dan menghamburkan harta kekayaan dan juga bersifat boros gitu kan, tidak sesuai dengan Pancasila, khususnya sila keberapa, kayak gitu. Jadi sekali lagi, butir-butir Pancasila itu ada banyak gitu kan, tetapi sila yang tentang memamerkan dan menghamburkan harta ini sering terjadi keluar, kayak gitu. Tadi sudah dibahas di video sebelumnya. Itu adalah sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mungkin teman-teman bingung ya, kenapa kok sila kelima gitu? Karena dalam sila kelima itu ada salah satu pernyataan gitu kan, yang mana setiap warga negara itu tidak diperbolehkan atau tidak diperkenankan untuk dapat melakukan penghamburan harta gitu ya teman-teman ya.
Oke, nah apa namanya berikutnya. Nah, ini juga masih pengamalan Pancasila. Tono menawarkan pekerjaan kepada Iwan untuk dapat bekerja di salah satu cabang baru. Nah, sikap Tono sesuai dengan Pancasila. Nah, teman-teman, kalau pertanyaan seperti ini jelas tidak bisa dilihat dari kalimat terakhir, tapi teman-teman perlu untuk dapat membaca di sebelum-sebelumnya kayak gitu. Nah, di sini soalnya adalah kita lihat Tono merupakan seseorang yang sangat sukses dalam bidang wirausaha. Dalam beberapa tahun terakhir, Tono memiliki beberapa toko cabang di beberapa kota di Indonesia. Nah, suatu saat Tono bertemu dengan teman SMA-nya yang bernama Iwan. Nah, Iwan ini baru saja mendapatkan pemutusan hubungan kerja atau PHK dari perusahaan karena dampak pandemi COVID-19 gitu. Padahal gitu ya, Iwan memiliki 2 orang anak dan beberapa cicilan ke bank. Jadi artinya di sini kita isu kemanusiaan, berbagi kepada orang lain gitu. Sebagai bentuk kemanusiaan dari persahabatan, maka Tono menawarkan pekerjaan kepada Iwan untuk dapat bekerja di salah satu cabang yang baru saja dibuka. Nah, sikap Tono gitu kan dalam membantu Iwan kira-kira termasuk sila keberapa gitu ya. Lagi-lagi ini kita melihat butir Pancasila gitu ya, melihat butir Pancasila, apakah ketuhanan yang Maha Esa, apakah kemanusiaan yang adil dan beradab, apakah persatuan Indonesia, apakah sila keempat, apakah sila kelima. Nah, jadi sikap Tono itu sesuai dengan Pancasila sila kedua, yaitu ada butir yang mana membantu sesama yang sedang kesusahan kayak gitu ya. Jadi turunan dari sila kedua itu ada pernyataan yang mana membantu sesama yang sedang kesusahan. Jadi ketika ada soal gitu ya, ada soal yang sifatnya itu membantu sesama gitu kan, maka itu termasuk dalam sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Gitu ya teman-teman ya. Soal berikutnya. Nah, sikap Yusuf dan beberapa orang pada masyarakat tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, terutama sila keberapa. Nah, ini perlu untuk dapat dibaca karena tidak bisa di kalimat terakhir ini kita melihat konteks seperti ini gitu. Jadi mari kita baca. Yusuf merupakan satu warga masyarakat pada sebuah desa yang ada di Jawa Barat. Nah, pada masyarakat tersebut terdapat suatu program yang bernama Jumsih gitu kan, atau Jumat Bersih. Nah, setiap warga termasuk Yusuf selalu berpartisipasi dalam kebersihan lingkungan masyarakat, mulai dari membersihkan area sekitar rumah hingga fasilitas-fasilitas umum yang terdapat pada lingkungan desanya. Semua masyarakat sangat kompak melakukan gotong royong untuk menciptakan kebersihan lingkungannya, sehingga lingkungan tersebut menjadi bersih dan nyaman. Nah, sikap Yusuf dan beberapa orang pada masyarakat tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nah, ini kita berkaitan dengan Jumsi gitu kan, membersihkan fasilitas-fasilitas umum dan melakukan gotong royong. Nah, ini ya, kompak melakukan gotong royong. Jadi kita harus jeli untuk menemukan clue-clue. Kira-kira yang mana nih, sudah jelas ada Jumat Bersih, kemudian program warga, lalu kompak melakukan gotong royong. Nah, sudah jelas ya bahwa di sini salah satu nilai yang terkandung dalam nilai Pancasila sila kelima adalah yang semangat gotong royong, teman-teman. Kayak gitu. Jadi memiliki semangat gotong royong itu termasuk dalam Pancasila sila kelima. Hati-hati ya, hati-hati terkecoh dengan sila ketiga gitu kan, karena di sini sama-sama kompak gitu kan, bersatu, tetapi di sini clue-nya adalah melakukan gotong royong. Jadi kalau gotong royong itu masuk dalam sila kelima gitu ya teman-teman ya. Oke. Soal berikutnya. Nah, dalam setiap proses pembangunan nasional gitu ya, arah implementasi kebijakan pembangunan nasional itu yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur, serta secara material maupun spiritual harus melandaskan kepada Pancasila.
Nah, tujuannya adalah untuk mencapai negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat dan berkedaulatan rakyat. Nah, di sini fungsi Pancasila juga untuk mewujudkan sikap warga negara yang aman, nah, kemudian tentram, tertib dan damai. Penjelasan tersebut mengilustrasikan bahwa fungsi Pancasila itu sebagai apa. Nah, ini kita sudah masuk pertanyaan tentang seputar fungsi dari Pancasila ya, teman-teman ya. Kira-kira fungsinya apakah sebagai ideologi negara, dasar negara, jiwa bangsa, kepribadian atau pandangan hidup. Nah, di sini clue-nya adalah pembangunan nasional. Nah, arah implementasi kebijakan pembangunan nasional mewujudkan masyarakat adil. Nah, jadi clue-nya adalah ada pembangunan nasional ya, teman-teman ya. Berarti kalau misalnya pembangunan nasional, arah sebagai pembangunan nasional, maka Pancasila sebagai ideologi negara. Jadi setiap arah pembangunan, kebijakan gitu kan, itu harus sesuai dengan konteks Pancasila gitu. Oke. Baik, berikutnya. Nah, teman-teman, soal berikutnya, Pancasila selalu dikatakan sebagai dasar falsafah negara. Nah, clue-nya adalah sebagai dasar falsafah suatu negara. Hal ini juga memiliki makna bahwa Pancasila itu merupakan dasar dalam mengatur pemerintahan suatu negara. Nah, konteks Pancasila sebagai dasar falsafah negara itu merupakan fungsi bahwa Pancasila itu sebagai apa. Nah, konteks falsafah negara ya di sini ya pertanyaannya ya, bahwa ada Pancasila sebagai ideologi, sebagai dasar negara, jiwa bangsa Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia atau pandangan hidup bangsa Indonesia. Nah, kira-kira itu kalau berbicara tentang dasar falsafah itu sebagai apa? Oke, jawabannya adalah Pancasila sebagai dasar negara, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, di sini Pancasila juga dikatakan sebagai wujud dalam sikap mental, tingkah laku serta perbuatan. Nah, sikap mental dan tingkah laku yang dimaksud itu bahwa Pancasila memiliki ciri khas yang membedakan dengan bangsa lainnya, kayak gitu. Nah, kira-kira fungsi tersebut itu dikatakan bahwa Pancasila itu sebagai apa? Nah, di sini ada sebagai ideologi, dasar negara, jiwa bangsa, kepribadian bangsa Indonesia atau pandangan hidup. Nah, di sini sebagai sikap mental, tingkah laku serta perbuatan, kayak gitu. Di sini clue berikutnya memiliki ciri khas yang membedakan gitu kan bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya. Kayak gitu. Nah, udah jelas ya ciri khas gitu ya, ciri khas sikap mental. Tentu kalau berbicara ciri khas adalah tentang kepribadian bangsa, karena di sini yang di soal gitu kan membedakan antara bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya. Kalau berbicara tentang ciri khas individu, maka sebagai kepribadian, sebagai karakteristik dari setiap orang gitu. Jawabannya adalah D, teman-teman. Lanjut lagi, balik lagi tentang BPUPKI. Nah, di sini yang pertanyaannya langsung saja, selain Supomo dan Soekarno, tokoh yang mengusulkan dasar negara. Nah, ini jelas ya teman-teman ya, tidak perlu baca soalnya. Sekali lagi, yang mengusulkan dasar negara itu yang pertama adalah Supomo, kemudian yang kedua adalah Muhammad Yamin, gitu. Lalu yang ketiga adalah Soekarno. Nah, jadi di sini selain Supomo dan Soekarno ya, Soekarno berarti coret, Supomo coret, Ahmad Subarjo coret. Jawabannya adalah B atau D juga bisa ya, Muhammad Yamin. Kayak gitu, 3 orang yang mengusulkan dasar negara. Berikutnya, nah ini pilar. Nah, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam konteks NKRI gitu kan, pemerintah telah menetapkan 4 pilar negara. Nah, keempatnya itu apa saja nih teman-teman pilar negara ini, kecuali kalau saya menyebutkan pilar negara itu PBNU teman-teman ya, untuk mempermudah. Nah, ini kebetulan saja gitu kan, bukan
bukan saya termasuk apa namanya atau terafiliasi ya, tapi untuk bukan untuk dapat untuk dapat mempermudah saja. Jadi P-nya itu adalah Pancasila. Nah, kemudian NK-nya, N-nya itu NKR, P B sorry PBNU, B-nya itu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian N-nya itu adalah nasionalisme. NKRI, sorry, NKRI. Kemudian U-nya itu UUD 1945. Jadi di sini yang bukan gitu, Pancasila termasuk, Bhinneka Tunggal Ika termasuk, NKRI termasuk, Undang-Undang Dasar 1945 termasuk, yang bukan adalah Garuda Pancasila. Gitu ya. Oke. Nah, ini soal terakhir. Ini sebenarnya soal tipe seperti ini jarang ya, teman-teman, jarang keluar, tapi ini untuk pengetahuan saja gitu. Jadi Pancasila dinyatakan sebagai sumber dari segala sumber hukum itu adalah tercantum pada, nah memang ada pada TAP MPR ya teman-teman ya. Nah, TAP MPR nomor berapa? Jawabannya adalah A. TAP MPR nomor 20 garis miring MPRS garis miring 1996. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Jangan lupa follow Instagram @zezignesia_education dan juga TikTok tentang Asep Rubrik C. Karena di TikTok setiap hari saya update soal baik tentang Pancasila maupun tentang TIU maupun tentang tes kepribadian. Nah, teman-teman harus sering-sering update baik itu di YouTube channel saya maupun di beberapa YouTube channel yang lainnya ya, supaya teman-teman ada gambaran, karena saya juga dulu banyak sekali mereview beberapa soal yang ada di YouTube gitu. Semoga berhasil, semoga sukses, dan jangan lupa komentar di bawah kalau teman-teman ada topik khusus yang ingin dibahas seputar TWK, silahkan boleh komentar di bawah. Terima kasih.